Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Allah yang kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi masing-masing kami. Engkau adalah Allah yang benar, sehingga kami dibenarkan oleh karena iman di dalam pengharapan kami di dalam Engkau. Engkau adalah Allah yang perkasa, sehingga kekuatan kami berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan, Engkau berkata-kata kepada masing-masing kami. Tegur kami Tuhan, didik kami ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami bertumbuh dalam ritme yang kudus, bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau, bertumbuh di dalam komunitas, bahkan bertumbuh di dalam segala hal menuju kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan
terima kasih. Kami percaya Allah yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah yang mulia membaharui jiwa kami. Allah yang agung meluruskan pikiran kami, sehingga kami tidak pernah melangkah ke kiri dan ke kanan, tapi kami lurus menuju rencana Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dalam setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan, itu sungguh-sungguh berasal dari hati kami yang terdalam, bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa kami mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengekspresikan iman kita kepada Dia. Amin. Salam kiri kanannya, katakan, mari kita bertumbuh bersama. Orang-orang yang bertumbuh tidak akan ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Oleh karena Tuhan yang memegang hidup kita, maka biarlah sepenuh jiwa dan hati kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Raja dalam hidup kita. Haleluya. Bukan berjalan dari
kita aman dekat dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi naikkan pujianmu, naikkan sorak-sorakmu kepada Dia. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Amin. Takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Sebab Tuhan tidak akan meneguhkan langkah-langkah kita. Tidak akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Karena Tuhan yang memegang jalan hidup kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu kepada Dia. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kau
langkah, tapi bersama dengan siapa kita akan berjalan. Bahkan dalam lembah kekelaman, bila ada Allah di sana, itu adalah tempat yang paling aman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan ibadah yang kita lakukan hanyalah ibadah yang kita lakukan secara rutinitas saja. Tapi biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan berasal dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengagumi Dia, bukan hanya mencintai Dia dengan perasaan, karena perasaan bisa menipu kita, tetapi sungguh-sungguh dengan akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, kita berkata bahwa kita mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Ini pengakuan iman kami kepada Engkau ya Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara terkasih, ini adalah pujian yang bukan sembarang pujian, tapi ini adalah pengakuan iman kita bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita yang paling dalam.
bahwa kita sungguh-sungguh merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Dia, mengalami Dia dan hidup berbuah. Segala kesibukan yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini, biarlah itu tidak membuat engkau lelah untuk memuji Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang engkau alami tidak menghalangimu datang dengan segenap hatimu menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Yesus telah mati bagi kita, mengorbankan dirinya agar saya dan saudara dengan penuh keberanian bisa menghadap tahta kemuliaan Allah secara pribadi, tanpa orang lain yang harus menjadi perantara kita. Sebab Kristus yang telah menjadi perantara saya dan saudara menghadap Allah yang kudus dan yang mulia itu. Karena itu, biarlah dengan penuh hormat engkau sampaikan dan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
kami ya Tuhan. Bahkan hidup kami bukan tentang kami. Hidup kami adalah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja melalui kami. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk bertumbuh. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk mendengar suara-Mu. Karena itu berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing kami dengan jelas. Biar Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan itu diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa kabar baik telah Engkau sediakan bagi kami. Karena itu di tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah kesibukan, di tengah pergumulan, di tengah geopolitik dunia yang kacau balau saat ini Tuhan, kami mau memilih saat ini untuk diam tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam dengan tenang untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak mengalami Tuhan pada hari ini. Oleh karena Yesus Kristus, namanya yang besar itu telah dikumandangkan sejak tadi hingga sejak dari awal ibadah hingga pada saat ini. Dan Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di sana. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Maka biarlah sinar kemuliaan-Mu melingkupi hati kami masing-masing ya Bapa. Sehingga kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Hati kami lembut untuk mendengar suara-Mu. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran akan mengajari kami. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kami yang keras hatinya. Tapi firman-Mu akan menciptakan hal-hal yang luar biasa di dalam jiwa kami. Sehingga kami berkemenangan, kami dipulihkan, kami dibaharui, kami dididik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berkati Tuhan di dalam pagi hari ini, sebab banyak orang yang tidak bisa hadir, tidak bisa datang untuk beribadah karena berbagai hal di dalam kehidupannya. Mungkin salah satunya mereka berlebaran, saudara. Ya, ini masih hari kedua hari lebaran. Jadi saya ucapkan selamat Idul Fitri buat kita sekalian. Ada opor di rumah, saudara? Gak ada kupat, biasanya itu khas ya. Kita menghormati, kita menghargai saudara kita yang merayakan, yang sudah berjerih lelah ya dalam 30 hari berpuasa. Ya, kalau kita orang Kristen udah agak malas, disuruh berpuasa hari Jumat aja udah ogah gitu ya. Tapi kita mungkin bisa mencontoh saudara kita yang muslim, mereka berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhannya ya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang merancangkan di dalam kehidupan manusia hal yang terbaik. Tuhan di dalam rencananya dan rancangannya telah membuat satu rancangan yang terbaik buat kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka semakin kita belajar,
semakin kita akan mengerti keunikan kita sebagai orang Kristen. Mengerti apa yang tidak meragukan lagi. Saya memiliki iman kepada Kristus. Tapi saudara, banyak orang Kristen sekarang ini sudah berkurang pengertiannya, sudah berkurang pengetahuannya tentang firman. Itu saya buktikan saudara bahwa dalam 3 minggu yang lalu ketika ada pesantren kilat, saya mengajar anak-anak SMP. Ya, saya membina mereka, saya datang ke sekolah pagi-pagi gitu ya, pada jam saat mereka sekolah. Kemudian saya tanyakan kepada mereka, kalau di rumah kamu baca Alkitab enggak? Hanya 2 sampai 3 orang yang membaca Alkitab di rumahnya. Dan yang lulus dari Kejadian sampai Wahyu ada hanya 1 orang. Saya tanya, sama siapa kamu baca Alkitab? Sama orang tua saya. Puji Tuhan, masih ada orang tua yang sadar bahwa dia harus mewariskan sesuatu kepada anaknya, tidak hanya harta, tidak hanya teladan bagaimana dia bekerja keras di dalam kehidupannya, bagaimana dia berusaha mendapatkan sesuatu di dalam dunia ini, tapi dia juga mewariskan satu teladan agar di dalam kehidupan anaknya juga ada iman. Saudaraku yang terkasih, karena salah pengertian, karena kurangnya pengetahuan akan firman, maka kita juga akan dibawa kepada satu keadaan yang lelah. Kalau anak zaman sekarang tuh gampang sekali lelah, benar gak? Burn out katanya, aku lagi burn out, aku lagi down, aku pengen reward diri gitu ya, pengen menghadiahi diriku, bermalas-malasan gitu ya. Tapi bermalas-malasannya dengan otaknya bekerja terus. Dengan cara apa? Lihat HP. Bukannya tambah dia istirahat, kemudian kekuatannya pulih, tapi justru dia menghadiahi dengan kesusahan dirinya, dengan kalau saya rasa mencangkul dengan berpikir lelah mana? Sama-sama lelah gitu ya. Iya. Kalau menurut saya, karena saya kurang bisa nyangkul, jadi berpikir adalah sesuatu yang melelahkan. Apalagi kalau kita memikirkan perang antara Amerika dan Iran. Oh, nggak usah ya, capek, bener. Apalagi kalau kita klik satu berita tentang itu, nanti semua berita yang seperti itu. Ada yang benar, ada yang enggak. Yang paling melelahkan lebih lagi adalah berita-berita yang tidak sesuai yang kita konsumsi kepada diri kita. Maka di tengah-tengah zaman yang semakin canggih ini, kita bukan semakin tenang, saudara. Kita bukan semakin hidup nyaman. Kita bukan semakin hidup bersukacita, tapi justru menjadi manusia-manusia atau orang-orang yang gampang lelah, burn out. Ada yang sudah burn out di sini, saudara? Ya pasti ada. Nabi aja bisa burn out. Mau tahu siapa? Elia saja bisa burn out, saudara. Dia kelelahan, tapi bukan karena berita hoax. Bukan karena penuhnya informasi kepada otaknya, tapi karena kebenaran. Dia lelah melihat tidak ada lagi selain dirinya yang mengamalkan kebenaran. Itu lebih lelah dibandingkan mendapat berita bohong. Contoh, kau bilang kau mengasihi aku, tapi kau selingkuh. Itu
kebenaran. Dia bilang dia mencintai, tapi dia malah selingkuh. Ya, jadi pusing lah ya. Tapi sekarang saudara, kita dibawa kebenaran firman Tuhan, kita akan disegarkan. Amin. Kita coba melambatkan diri, memasukkan diri, mengkhususkan diri, memisahkan waktu, jiwa, pikiran kita masuk kepada hadirat Tuhan. Ini juga yang salah mengerti atau kurang mengerti daripada kita orang Kristen. Banyak orang yang beribadah justru malah tambah lelah. Ada di antara saudara yang begitu. Seharusnya idealnya adalah ketika seseorang datang beribadah, dia akan mendapat berkat Tuhan. Dia akan mendapat kesegaran, dia akan mendapat kekuatan, dia akan mendapat pemulihan dari Tuhan. Baik itu dari pikiran-pikiran yang membuat dia khawatir, baik dari pikiran-pikiran yang membuat dia takut akan kehidupannya. Tapi justru yang kita lihat adalah bahwa mungkin di antara kita juga ketika pulang ibadah sama aja atau tambah lelah. Saudaraku, mari temukan anugerah di dalam iman Bapak Ibu sekalian. Mari temukan keunikan dirimu sebagai anak Tuhan yang telah dikhususkan. Bukan semata-mata dan diawali kita yang mengkhususkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mengkhususkan dirinya terlebih dahulu, yang memisahkan dirinya untuk kita bisa datang ke hadirat-Nya. Tidak sembarangan orang bisa datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang suci, Dia Allah yang bukan Allah yang sembarangan, yang sembrono, bisa dihampiri manusia berdosa seperti kita ini. Tapi ini justru jarang dimengerti oleh kita sebagai orang Kristen. Kita bangga tidak beribadah. Oh, saya lebih baik kok daripada orang yang tidak beribadah. Jangan salah. Tuhan melihat hati, bukan semata-mata perbuatan. Jangan menganggap diri kita kalau tidak beribadah kita lebih baik, tidak. Tapi justru saudara tidak mengalami pertumbuhan kekuatan yang baru, tidak mengalami kesegaran, tidak mengalami hidup yang bersukacita di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang selalu hidupnya mutung. Mutung kan? Iya, mutung terus. Nggak kelihatan dia kapan sukacitanya, bahagianya apa enggak. Tapi kayak pepaya Cibinong. Nggak tahu, aku belum pernah lihat sih pepaya Cibinong. Tapi itu adalah guyonan kami waktu di sekolah kitab. Lihat wajahmu kayak pepaya Cibinong katanya. Banyak kali masalahmu kayaknya gitu. Saudaraku yang terkasih, itu adalah sesuatu kesuraman, saudara, kesedihan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan sukacita, Tuhan memberkati kita dengan kesegaran, Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Bohong kalau seseorang menanti-nantikan Tuhan kemudian dia lelah. Tidak. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Judul yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tentang keterangan firman Tuhan adalah bertumbuh dalam ritme yang kudus. Ya, ini masih satu bagian yang dimana akan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, yang akan menemukan terus pengertian, yang akan menumbuhkan
pengetahuan kepada kita yang akan memperbaharui akal budi kita. Tidak cuma hanya perasaan kita saja. Tadi dikatakan perasaan itu bisa menipu. Tapi kalau aman akal budi, maka perasaan akan sejalan. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 3. Ya, kita ke perjanjian lama dulu ya. Dua ayat 3. Boleh Bapak Ibu saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 3, 2, ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sejak awal Allah menetapkan sebuah irama atau yang kita sebut sebagai ritme. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Berhenti dulu, jangan gas terus, saudara. Capek, saudara. Benar gak? Ada yang 7 hari kerja terus, gimana rasanya? Mau mati ya? Mau mati ya? Sebagai orang tua pun, kadang kita minta me time. Benar gak? Aduh, udah capek kan? Udah nyuci, masak, ngurus suami gitu. Me time. Terus diganggu sama anaknya, mama minta susu. Aduh, gak ngerti nih anak gitu ya. Capek juga kayaknya gitu ya. Tapi karena anugerah Tuhan, aduh ini adalah pelayanan, aku harus berbaik hati gitu ya. 6 hari bekerja, 1 hari berhenti. Bukan karena Allah lelah, saudara. Bukan karena Allah seperti kita manusia bisa capek. Tapi karena Allah ingin umatnya hidup dalam irama kasih karunia. Namun ketika kita membuka halaman-halaman Alkitab, gitu ya, bagi saudara yang membacanya, jangan-jangan saudara juga nggak pernah membuka halaman itu. Cuman halaman Facebook aja yang saudara buka gitu ya. Dari halaman Alkitab, Kejadian, Esther di mana? Perjanjian baru, aduh, parah. Ya, kalau kita membuka Alkitab, itu adalah dasar iman kita, saudara. Jangan main-main. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita, yang menjadi dasar pengetahuan kita, yang menjadi sumber kebenaran bagi akal budi kita. Buat apa dicetak? Buat apa disuruh nulis para nabi itu, para penulis kitab itu, kalau tidak ada gunanya? Buang aja. Tapi terlalu ekstrim ya, buang Alkitab gitu. Atau kalau berani buang HP-nya yang ada kitabnya. Wah sayang lah, ada ATM di situ ya kan, buang semua gitu ya, sayang. Dan saya temukan juga ketika saya membina anak SMP itu, ada di HP-nya itu nggak ada Alkitab. Aduh, gimana nih orang pikir mau pukul ya? Gimana ya? Kodok juga dalam hati gitu ya. Pantesan aja nggak pernah benar hidupnya gitu. Alkitab aja nggak dikhususkan. Lebih banyak yang lain-lain. Kita menemukan bahwa ritme ini sudah pada keadaan yang kacau. Sudah iramanya sudah rusak. Ibarat musik, kalau misalnya tadi yang main bass di C, yang main keyboard di F gitu ya, nggak sinkron ya. Atau ya nggak tahu juga sih. Atau misalnya dalam penyembahan ritmenya, iramanya itu kencang, beatnya kencang gitu, yang nggak ada yang penyembahan, semuanya jantungan gitu, nggak sesuai. Jadi kita sudah menemukan ada irama-irama yang sudah rusak. Kita lihat di zaman keluaran Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di Mesir ritme hidup mereka
ditentukan oleh Tuhan, yaitu orang Mesir. Kerja tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa hari kudus. Budak tidak mempunyai hak atas waktu, bahkan ditambahi bebannya, gitu ya, supaya lebih produktif, lebih banyak yang dihasilkan. Ketika Allah memberikan 10 perintah, dia berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8. Kata ingat menunjukkan bahwa mereka sudah melupakan ritme, irama yang kudus yang daripada Tuhan. Tuhan menciptakan 6 hari, amin. Kemudian di hari ke-7 dia beristirahat. Tuhan terlebih dahulu menyediakan segala sesuatu kepada manusia untuk dia bisa hidup. Itulah ritme yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, setelah berapa abad menjadi budak, kalau tidak salah 4 abad, sekitar 400 tahun, mereka menjadi budak. Kalau kita dijajah oleh Jepang berapa tahun saudara? 3,5 tahun. Kalau sama Belanda 350, hampir sama dengan orang Israel ya, beda 50 tahun gitu kira-kira ya. Tapi lebih menyakitkan katanya, orang saya nggak pernah gitu ya, atau kita tanya Opa Kiming. Waktu Jepang menjajah, bagaimana rasanya? Lebih menyakitkan. Tidak punya hak-haknya dirampas. Kekerasan dipakai untuk merampas hak manusia. Ya, saudaraku yang terkasih, mereka tidak lagi tahu bagaimana hidup sebagai manusia merdeka yang berirama dengan penciptanya. Semuanya sibuk aja, kerja terus, tanpa bisa mengingat Tuhan lagi. Makanya burn out, makanya capek, makanya tertekan hidupnya. Makanya mereka datang kepada Tuhan, kami Tuhan tertekan di Mesir. Namun masalah tidak selesai di situ. Di zaman para nabi, bangsa Israel justru memutarbalikkan ritme itu. Ada yang menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan dan usaha sendiri, sehingga Sabat diabaikan. Saya tidak mengajarkan kita kembali Sabat di hari Sabtu ya. Kita bukan Advent. Kalau Advent itu hari Sabatnya adalah hari Sabtu. Kalau kita sebagai orang Kristen mengacu kepada kebangkitan Kristus. Jadi di hari ketiga, itu kan hari penyaliban di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Maka hari kebangkitan adalah acuan kita sebagai orang Kristen, mengapa kita beribadah di hari Minggu. Jadi kalau ditanya kenapa tidak di hari Sabtu, kita mengacu perjanjian baru di mana Tuhan bangkit, mari kita rayakan. Jadi ibadah sebenarnya adalah bentuk perayaan orang Kristen, bentuk perayaan syukur, bentuk pemisahan diri orang Kristen merayakan kemenangan, merayakan sukacitanya karena dia adalah orang yang free, dia adalah orang yang bebas, dia adalah orang yang merdeka. Merdeka dari kesibukan. Ada saudara yang masih memikirkan pekerjaan di rumah saat ini atau aduh kok saya nggak dapat kerja ya gitu ya. Jodoh saya di mana? Yang lain-lain. Kita mengkhususkan diri saudara merayakan kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang tidak beribadah, sayang sekali. Sebenarnya dia akan menjadi lelah dan terus lelah, hingga putus asa, depresi dan menjadi gila. Artinya saudara, dia tidak sadar kehendak Tuhan dan maksud rancangan Tuhan di dalam dirinya. Dia tidak sadar itu. Orang gila kan tidak sadar ya saudara.
Benar nggak? Ya. Kalau orang tidak pernah mendengar firman Tuhan, dia akan berlelah di dalam kehidupannya. Dan ujungnya adalah orang gila. Mau? Enggak, jangan ya. Saudaraku yang terkasih, ada yang menjadi begitu sibuk ya sampai dia nggak berhenti 7 hari gas terus kerja gitu ya. Ada pula yang secara lahiriah menjalankan ritme ibadah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Seperti yang tadi saya tanyakan, apakah ada pikiran saudara, badan saudara di sini, tapi pikiran saudara di rumah? Kucing saya belum makan gitu ya. Ada yang punya kucing? Apa sih kucing? Gak penting banget gitu. Saudaraku ada, ya itu hal kecil dan lain sebagainya. Tapi justru, ya itulah bagian dari hati kita, saudara. Kita tidak bawa juga. Kita khususkan, kita pisahkan di hari ibadah ini. Makanya kita pulang lelah. Saudaraku yang terkasih, ritmenya menjadi kosong. Kalau musik itu kan ada soul-nya ya. Kalau seseorang tidak menjiwai musik itu dengan ritmenya asal tabu aja gitu ya, maka sakit yang mendengarnya gitu. Bahkan dirinya juga tidak menikmatinya. Kosong jadinya ya. Hanya tradisi tanpa adanya pertumbuhan. Jadi kalau ada juga yang enggak ibadah, boro-boro dia mau sukacita gitu ya. Ada juga yang sering ibadah, tapi tidak bertumbuh sukacitanya, tapi tidak bertumbuh bahagianya, tapi tidak bertumbuh kasihnya, pengertiannya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menebus dirinya? Mengapa saya jadi orang Kristen? Ya biasa-biasa aja, ibadah ya ibadah, pulang ya pulang gitu ya. Hanya seperti itu, tidak ada pertumbuhan dalam dirinya. Ya, minggu yang lalu saudara mendengar bahwa di dalam pertumbuhan iman juga ada sesi bertumbuh dalam melayani. Ya, dalam melayani sesama kita akan bertumbuh iman kepada Kristus. Amin. Saya kira sudah lebih jelas, nggak perlu saya jelaskan. Tugas saya adalah di sini. Masih di halaman 1 aja ya. Kapan selesai? Saudaraku yang terkasih, coba kita lihat ya. Nabi Yesaya menegur, bangsa ini memuliakan aku, tapi dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Yesaya pasal 29 ayat 13. Kemudian kita lebih jauh lagi ke depan, di zamannya Yesus, ritme yang kudus malah berubah menjadi beban berat. Para ahli Taurat menambahkan ratusan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh macam loh. Aturan itu memberatkan atau meringankan? Memberatkan. Kalau tidak sesuai ya dengan yang sebenarnya. Ritme yang seharusnya menjadi anugerah berubah menjadi kuk yang berat. Ya, kuk yang berat. Ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka justru marah. Mereka lebih peduli pada ritme yang benar secara prosedur. Harus cuci tangan dulu, cuci muka dulu, ya. Bajunya harus bersih, ya memang harus ya. Tapi hatinya, pikirannya tidak dibersihkan. Mereka hanya mekanistis, teknis, ya, cara-cara. Ya. Jadi dalam teks Alkitab yang kita sudah dengarkan itu, kita melihat 3 masalah besar yang terjadi saat ini. Satu, kita kehilangan ritme yang kudus di kehidupan kita. Oleh karena apa? Adanya perbudakan dan kesibukan. Ada yang kedua adalah ritme yang diselewengkan.
yaitu di dalam ibadah yang seharusnya adalah anugerah, tapi justru kita menjadi kosong. Yang ketiga adalah dipersempit dengan legalisme yang banyak aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka kita bersyukur saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak lagi dituntut aturan-aturan itu. Benar nggak? Kalau saudara mau ke dalam sini, saudara cuci kaki, cuci tangan? Enggak juga kan? Ya, cuma ya harus rapi dari rumah, mandi dulu. Jangan ada yang nggak mandi. Yang kesusahan kami. Tapi yang dekat saudara maksudnya ya. Jadi, tolonglah mandi. Ya, jadi kita bergumul saudara, kita bertanya, bagaimana hidup dalam ritme Allah tanpa jatuh dalam kemalasan rohani, atau sebaliknya menjadi budak dari aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, ya masalah yang tadi ya di zaman Alkitab gitu ya, itu pun kita rasakan saat ini. Kita ya sebagai pelayan apalagi ya, kita mesti sadar bahwa kita ini sudah dipisahkan, dikhususkan untuk melayani. Itulah panggilan kita, men. Jadi bersukacitalah karena tidak semua orang memiliki dorongan hati untuk melayani, walaupun pada seharusnya semua orang Kristen itu harus melayani satu dengan yang lain. Tapi saudara ya telah merelakan diri saudara, amin, puji Tuhan. Itu saudara harus syukuri. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, betul? Ya, serba cepat. Ya. Dunia berkata kamu harus produktif setiap saat. Ya, ada benarnya. Tapi kalau tiap hari, ya melelahkan juga kan gitu. Kalau tidak sibuk, kamu tidak berarti. Ada nggak yang merasa seperti itu? Kalau tidak melakukan apa-apa, dia merasa nggak guna. Kalau dia belum bekerja, dapat pekerjaan, dia merasa dirinya nggak guna. Ya, bisa jadi. Karena kita diciptakan untuk bekerja. Tapi bekerja juga ada ritme yang kudus yang Tuhan berikan. Saudaraku yang terkasih, contoh seperti ini ya. Kita membawa ritme kerja kita ke rumah, dari kantor gitu ke rumah. Udah ritme cepat dan lain sebagainya, harus urusan di sini. Dari rumah ya, kita ke rumah mungkin ya. Lalu kita pindah ritmenya ke ponsel. Dari ponsel, dari HP kita ke tidur yang gelisah. Sebab banyak dari kita merasa bersalah ya. Aduh, saya sudah menghabiskan waktu nih dengan HP saya. Harusnya saya istirahat. Itu akan membuat satu kegelisahan dalam diri saya. Apalagi kalau misalnya ditambah, ini aturan saya baca Alkitab, tapi kok saya main HP aja. Wah, itu akan timbul rasa penyesalan dalam diri kita. Maka penyesalan itu akan menggelisahkan diri kita. Saudara yang terkasih, ya banyak hal yang membuat kita sibuk ya, baik dengan ponsel, pekerjaan, sehingga kita mengalami namanya kelelahan. Saudaraku yang terkasih, apa jalan keluar yang Tuhan lakukan kepada umatnya? Apa yang Tuhan kerjakan kepada anak-anaknya? Syukur kepada Allah, firman-Nya tidak berhenti pada masalah. Allah selalu memberikan jalan keluar. Amin. Kok enggak ada amin? Orang Kristen bukan? Ya, mungkin terlalu cepat saya bilang ya.
Allah selalu memberikan jalan keluar. Masih belum, sekali lagi. Allah selalu memberikan jalan keluar. Banyak orang yang beriman. Ya, ada yang kendur imannya, ada yang melemah ya. Tapi ada yang meningkat juga, puji Tuhan. Dan jalan keluar itu bukan sekedar perintah. Perintah ini terus, kalau diperintah terus kan capek juga ya. Melainkan tindakan penyelamatan. Pertama, Allah sendiri yang memulai ritme. Jadi bukan kita. Sejak penciptaan, Allah tidak hanya bekerja, tapi juga berhenti. Di awal tadi ya, ayatnya yang sudah kita baca. Dia menguduskan hari yang ke-7. Ini berarti yang kudus adalah bagian dari ciptaan yang baik. Hari yang dikhususkan, hari yang dipisahkan dari hari-hari yang lain. Yang lain harus bekerja. Ya, maksimal 6 hari bekerja. Ketika engkau beristirahat, engkau akan merasakan nikmatnya hidup. Benar nggak? Kalau udah capek kita ya, kerja sungguh-sungguh, tapi ada waktu istirahat, kita akan, aduh, enak sekali, akan nikmati. Tapi kalau misalnya Senin nganggur, Selasa nonton TV, Rabu main HP, hari Kamis nganggur, hari Jumat nganggur lagi, hari Sabtu ya bermalas-malasan, hari ke-7 ada kenikmatan? Enggak. Tapi orang yang bekerja hari Senin sampai Sabtu, dia akan menikmati hari minggunya. Hari yang khusus, hari yang kudus yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Yang kedua, Allah memberikan Sabat sebagai peringatan pembebasan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 15, Allah mengingatkan Israel, haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar oleh Tuhan Allahmu. Sabat adalah penyataan kamu bukan lagi budak. Kita bukan lagi budak. Kita adalah orang Kuningan. Ya ampun. Ya, saya masih orang Majalengka. KTP saya masih di sana. Tapi badan saya, pikiran saya, ya masih di sini. Udah di sini gitu ya. Kita orang merdeka. Orang bebas, dibebaskan dari perbudakan. Saudara yang terkasih, betapa bahagianya ketika seseorang menyadari hal ini. Saya sudah bertahun-tahun melayani di lembaga pemasyarakatan. Sejak dari mahasiswa, saya diajak oleh dosen saya untuk melayani di lembaga pemasyarakatan. Dan saya melihat orang yang sudah menjalani hukuman karena perbuatannya atau karena jadi kambing hitam, macam-macam lah di penjara itu. Ada yang bunuh, mencuri, udah. Tapi ketika dia bebas, sangat gembira hati. Dan saya pun ikut bersuka cita. Jadi sebenarnya kita bukan budak. Kita harus sadar bahwa Tuhan telah membebaskan kita. Itulah yang akan membuat kekuatan baru, sukacita di dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai orang Kristen. Ada satu orang yang saya layani, karena sukacitanya, dari sekian banyak orang yang saya layani dia bebas, baru satu yang datang ke rumah saya untuk berterima kasih dan ngasih tahu, Bang, saya sudah bebas. Terima kasih untuk pelayanan.
Oh, indah sekali. Suka cita sekali. Saya lihat dia bersuka cita. Dan sekarang dia di Jakarta. Kadang dia hubungi saya untuk nanya kabar. Saudaraku, menjadi orang yang merdeka adalah alangkah sungguh baiknya, ya. Atau ya kita juga kalau misalnya udah sibuk aja, gitu ya, kita bebas hari, senang nggak? Senang ya, senang ya. Iya. Jadi orang merdeka itu akan bersuka cita. Jadi mari kita terus sadar, mari kita terus bawa ke dalam hati kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan. Kemudian berhentilah sejenak untuk mengingat bahwa hidup ini bukan tentang produksi. Ya, hidup ini bukan tentang banyak yang kita lakukan. Karena itu kayak orang sibuk banget gitu ya. Nggak tentu. Atau paling banyak melakukan, bukan tentang itu. Tapi bagaimana kehadiran Tuhan kita nikmati. Allah mengkhususkan, Allah memisahkan dirinya untuk bisa kita nikmati. Itu adalah pengakuan iman dari kita. Allah yang khusus, Allah yang berbeda dengan orang-orang sana. Saya coba gambarkan adalah kalau orang-orang di luar kekristenan itu melakukan ibadahnya supaya Allahnya semakin baik sama dia. Makin dia rajin beribadah, makin dia beramal, makin dia melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, makin dia merasa Allahnya semakin baik kepada dia. Betul nggak? Kalau kita bukan, itu akan membuat kita capek. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia tidak menuntut lebih banyak kita lakukan, tapi untuk menuntut dia juga berbuat lebih banyak kepada kita. Tidak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbuat terlebih dahulu banyak kepada kita. Bukan kita. Jadi kalau dimulai dari manusia, maka ibadah yang dilakukan akan mendatangkan ritme yang kacau, ritme yang sudah rusak. Allah dulu yang mengasihi kita, Allah dulu yang berkorban bagi kita, barulah kita bersyukur datang kepada Dia. Saudaraku, kalau kita dengan rasa rindu, dengan rasa syukur kepada Tuhan, berarti itu kita sudah dibawa kepada ritme yang kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara beruntung ya bisa beribadah, sebab kenapa? Tuhan memberikan berkatnya bagi saudara. Yang ketiga, Allah mengutus Yesus Kristus memulihkan ritme yang benar. Yesus datang di tengah legalisme aturan yang banyak yang membelenggu manusia pada zaman itu. Ya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Yesus melepaskan, menghentikan hal itu. Saudaraku yang terkasih, ini halaman 4, sorry ya. Yesus memulihkan makna Sabat sebagai hari untuk berbuat baik, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan hubungan. Saya bersyukur sekali bisa dalam 3 minggu ini bersama ibu, walaupun ibu ya hanya seminggu gitu, lebih kurang gitu. Oh, minggu lebih ya Bu ya, saya kurang Pak Bu. Jangan sampai pahala saya berkurang. Ya, saya lihat saudara bahwa relasi itu penting ya. Jadi dalam interaksi, komunikasi, saya ini bukan orang yang pandai membangun komunikasi.
membangun relasi ya. Saya orangnya natural saja, nggak dibuat-buat. Jadi dengan mereka saya bertanya, kemudian ngobrol-ngobrol, dialog. Bagaimana kamu di rumah dengan orang tuamu? Pertanyaan yang normatif, yang oh mama saya kalau dari pagi sampai malam kerja. Terus yang jaga kalian siapa? Nggak ada. Kami. Bapak gimana? Bapak juga sama. Udah kerja, nanti dia kelapor. Jadi untuk kalian apa? Nggak ada. Ya kami mandiri. Tapi saya mengerti hal itu sebuah kehancuran dalam hati anak. Dia memiliki orang tua, tapi tidak merasakan relasi. Saudaraku yang terkasih, ini juga menjadi kepedihan hati Tuhan untuk kita anak-anaknya. Tuhan itu tidak menuntut perbuatan yang banyak. Setuju dengan saya? Kalau belum setuju, kita baptis. Buset, ngeri amat Pak Pendeta ini. Ya, Tuhan itu menghendaki relasi antara saya dan saudara. Relasi yang begitu dekat. Yang satu dengan yang lain itu personal. Ada rasa, ada pengertian dengan akal budinya. Anak mengerti bapak, bapak mengerti anak. Anak mengerti ritme orang tua mengerti ritme anak. Indah ya. Tapi mereka tidak miliki. Boro-boro mau menemani mereka baca Alkitab. Untuk waktunya bermain, waktunya mendengarkan, kesusahan mereka, pergumulan mereka, gak ada waktu. Sibuk cari uang, cari hepeng terus, sampai hari Minggu pun dipakai untuk cari hepeng. Marlapo, gitu ya. Bukan menyindir sih ya, tapi memberantas. Nggak, aku nggak menyindir, tapi ini memberantas. Tolong jangan dikasih tahu ya. Tapi tenang, saya punya backing di sini. Ada layar cinta di sini ya. Kalau mau yang lebih kuat, ada yang di belakang. Saudaraku, mari kita coba sadari hal ini. Kita meritme lah, masuk kembali ke ritme yang Tuhan rencanakan di dalam diri kita. Jangan terlalu capek saudara bekerja sehingga waktu saudara tidak ada untuk orang yang mestinya saudara kasih. Saya merenungkan, ini jadi banyak yang saya renungkan, karena di hari pesantren itu saya juga di pesantren kilat gitu ya. Jadi kan itu baca Amsal nih, kita baca Amsal di awal supaya pembiasaan. Jadi dalam 3 minggu itu sudah 3 kali saya selesai baca Alkitab. Aduh luar biasa Tuhan. Tapi ada satu yang bertepatan dengan ini yang muncul dalam pikiran saya adalah firman Tuhan yang mengatakan susah payah tidak akan menambah kekayaan. Kadang aku belum mengerti gitu ya. Tapi terus itu yang Tuhan katakan sama saya. Mungkin ini diingatkan kembali, dulu udah pernah saya renungkan ini, masa sih Tuhan susah payah tidak akan menambah kekayaan. Coba tukang kuli periksa saudara, dia lebih kerja keras dibandingkan saudara, susah payah dibandingkan saudara atau bukan? Benar kan? Kalau mereka, kalau misalnya nih susah payah atau kerja keras akan membuat kita lebih kaya, ya mereka akan lebih kaya dari kita.
Enggak juga Pak, saya lebih kerja keras, yang malam saya pakai untuk kerja keras. Tapi coba kita renungkan dalam hal itu ya. Susah payah tidak akan menambah kekayaan kita. Kekayaan itu kata Tuhan adalah anugerah daripada Tuhan. Saya pun sudah mengalaminya sebagai orang yang telah dipisahkan gitu ya, dikuduskan sebagai pelayan Tuhan. Kalau di Alkitab orang Lewi itu dikuduskan ke bait suci untuk melayani pelayanan ibadah gitu ya. Kemudian kalau orang Lewi itu mengerjakan yang bukan bagiannya, misal dia berladang, apa yang akan terjadi? Maka ibadah terbengkalai. Jadi bersyukur saudara memiliki hamba-hamba Tuhan yang full time. Tapi Tuhan juga mengatakan kepada saudara, perhatikanlah hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara tidak memperhatikan, maka para pendeta akan cari kerja, cari usaha, dan lebih pintar dari saudara. Iya. Coba saja. Tapi iman saudara, pengertian rohani saudara tidak akan bertumbuh karena saudara mengabaikan hal itu. Saudara terkasih, yang keempat, Allah membangun ritme pertumbuhan dalam diri umatnya. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 yang menggambarkan orang yang bertumbuh bukan dengan terburu-buru. Amin. Tetapi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Ada ritme penyerapan nutrisi, ada ritme pertumbuhan yang pelan-pelan, gak kerasa ya. Kalau tumbuhan itu kita lihat dia bertumbuh aja tapi gak kerasa dia. Sama juga dengan kita manusia ya. Kita lihat anak kita kapan nih jadi tinggi gitu ya. Kok tiba-tiba tinggi aja gitu. Yang bertumbuh besar, dan kita mengharapkan, ada yang orang tuanya mengharapkan anaknya tumbuh cepat gitu ya, langsung jadi dewasa. Nggak ada ya, bertahap ya. Nah, bertahap. Sama halnya Tuhan juga tidak mengharapkan kepada kita langsung jadi dewasa, jadi super kuat, tidak. Tapi step by step. Ada ritme pertumbuhannya, ada ritme untuk kita berbuah, ada ritme pohon itu untuk berbuah. Gak ujuk-ujuk, misalnya kita tanam hari ini, besoknya berbuah. Kecuali yang nanam itu adalah jin. Ya enggak? Tapi jin ada di antara kita? Enggak ada. Puji Tuhan. Tidak seperti itu, tapi ada proses. Kalau cabai 3 bulan, kalau jagung 3 bulan, kalau pohon mangga, astaga. Kalau pohon mangga kan bertahun-tahun ya, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Kalau Andi, benar, dia akan berbuah pada waktunya, amin. Ya, buah kebaikan. Sekarang juga dia udah berbuah sebenarnya. Pelayanan adalah buahnya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ya, hal yang sama juga diberikan kepada kita oleh Tuhan. Marilah kita kembali kepada ritme sabar. Amin. Ritme yang dikuduskan Tuhan. Cari waktu, entah 15 menit, setengah jam. Tenangkan diri saudara. Ingat Tuhan. Jangan terburu-buru ingin cepat kaya. Jangan terburu-buru untuk cepat berhasil. Itu akan melelahkan saudara. Tapi coba masuk kepada ritme yang kudus. Ritmenya Tuhan. Tuhan,
Apa rencanamu bagi saya? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Apa yang ingin saya lakukan untuk Tuhan? Yang kedua, coba kita kembali kepada ritme firman Tuhan dan doa yang realistis. Pertumbuhan rohani tidak terjadi dengan tergesa-gesa. Dan ini juga akan menjadi satu pengertian bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga terkadang ingin seperti kereta api wus gitu ya, kecepatan wus. Ada yang sudah pernah naik wus? Sudah. Dari Bandung ke Jakarta kan 30 menit ya. Tapi kalau misalnya naik bus bisa 2 jam. Artinya ingin cepat-cepat saudara bertobat gitu ya. Ingin saudara cepat-cepat melayani, ingin cepat-cepat bertumbuh, ingin cepat-cepat hidupnya benar. Tapi kami mau kembali kepada ritmenya Tuhan dulu. Supaya kami tidak tergesa-gesa, tapi kami coba setia, sabar di dalam melayani saudara sekalian. Allah tidak menuntut kita membaca Alkitab berjam-jam jika tidak mampu. Amin. Kalau satu pasal dibaca, kita bersyukur sebagai pelayan Tuhan ada apa ya? Ada sarana yang mengingatkan kita harus memisahkan waktu kita untuk membaca Alkitab. Tapi justru Tuhan mengundang kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Haleluya. Ya. Yang ketiga adalah mari kita menghargai dan menghormati musim kehidupan kita. Ya. Tidak semua musim adalah musim panen, musim berkat terus gitu ya. Ada namanya musim menabur dulu. Ada musim menunggu, musim berduka. Ya, ada kalanya kita sudah menabur, kita sudah menunggu dengan lama, tapi ya apa yang kita tabur dimakan hama, gitu ya, sehingga panen kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah berusaha menolong orang, kita sudah berusaha melayani, tapi ya belum ada hasilnya atau tidak sesuai hasil dengan yang kita harapkan. Memang itulah musimnya ya. Ada musim yang kita harus hargai. Kata pengkhotbah seperti ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya, termasuk untuk ibadah. Jadi jangan lalaikan ibadah, Bapak Ibu. Jangan lalaikan firman Tuhan. Jangan lalaikan berdoa. Kemudian yang keempat adalah ada ritme kita bersama komunitas. Ya. Jadi saya berharap dengan adanya saya berbicara di depan ini, nanti kalau ada kesan bertambah banyak, gitu ya. Karena di dalam ritme yang kudus tidak hanya personal, tetapi juga komunal. Tuhan memanggil kita bukan untuk mengasingkan diri. Sama kalau biarawan ya, mengasingkan diri, tidak. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berkomunitas. Gereja mula-mula berkumpul di bait Allah dan di rumah itu juga yang menjadi dasar pemahaman dan ajaran GKPB, sehingga ada kesan. Saudaraku, di dalam kesan ya banyak hal, tetapi semuanya mendatangkan pertumbuhan iman bagi kita. Kita akan berusaha mencoba yang tadinya agak kurang pelit gitu ya, agak kurang memberi.
Orang datang ke rumah kan harus disuguhi gitu ya, misalnya nggak dipaksa sih, tapi minum dan lain sebagainya, kita berbagi, gantian, itu ritme ya. Jadi yang tadinya kita pelit jadi mau, lama-lama jadi mau. Dan tahukah saudara, barang siapa yang menyuguhkan air gitu ya kepada anak-anak Tuhan yang datang, apalagi ngasih makan, maka hidupnya akan diberkati. Itu kata Alkitab. Itu kata firman Tuhan. Jadi itu akan bertumbuh iman kita. Aduh, saya lagi kekurangan nih, gitu ya. Maka saudara akan berdoa, Tuhan cukupkan. Saudara-saudara saya mau datang. Nah, jadi pentingnya berkomunitas. Saudaraku, yang terakhir adalah percaya bahwa pertumbuhan adalah pekerjaan Allah bagi kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Kalau orang Batak bilang di Portivion danga digogo nama mulur, katanya gitu ya. Tapi karena Tuhan, karena anugerah. Hidup di dunia ini, saya terjemahkan ke bahasa asing. Hidup di dunia ini bukan karena kita kuat, kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dalam pertumbuhan iman kita juga, Allah yang memberikan pertumbuhan. Kami hanya menyiram, saudara. Kami hanya menanam. Saudara-saudara yang lain iman memelihara, mendukung, ya. Jadi itulah Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi kita. Sebagai penutup, ya, saudara, dunia ini akan terus berteriak kepada kita, di telinga kita, di mata kita, di hati kita. Cepat, lakukan lebih banyak, jangan berhenti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu bukan kemalasan, tetapi ritme yang kudus, irama kehidupan yang Allah rancangkan sejak semula bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami diperbudak oleh kesibukan kami. Engkau tidak membiarkan kami berlelah-lelah akan dunia ini. Tapi Tuhan menyediakan bagi kami anugerah agar kami bertumbuh di dalam ritme yang kudus yang Tuhan sediakan. Berikan kami hati yang rindu mencari Engkau. Berikan kami hati yang rindu untuk mengalami Engkau, Tuhan. Berikan kami rindu agar kami mencari keunikan diri kami sebagai anak-anak. Tuhan berkati dengan kesegaran, dengan kekuatan yang baru, dengan firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah hati mereka bersuka cita menerimanya, sehingga itu menjadi benih yang akan menumbuhkan iman yang kuat, yang setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami. Kami tidak pernah ragu untuk mengikut Engkau. Bahkan dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tahu Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Karena itu kami perlu menyelaraskan ritme kehidupan kami bersama dengan Engkau, ya Bapa. Sehingga kami tidak mudah kelelahan, kami tidak mudah capek. Tapi pada saat kami membangun ritme yang baik, ritme yang kudus,
yang baik bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami kembali untuk kami boleh menata ritme hidup kami. Terlebih dalam membangun relasi kami dengan Tuhan, waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang terus mengingatkan kami supaya kami memilih untuk membangun ritme yang kudus bersama dengan Tuhan, dibanding kesibukan-kesibukan dunia yang membawa kami kepada kelelahan kehidupan kami ya Pak. Berkati hamba-Mu Pak Robert Purba yang sudah menjadi berkat Engkau pakai dan Engkau urapi lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan atas kehidupannya ya Pak. Kami menyerahkan kehidupan Pak Purba, keluarga, istri, anak-anak yang Tuhan percayakan terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa di rumah-Mu dan menyadari itu datang daripada Tuhan, dan kami kembalikan bagi Engkau Tuhan, karena kami sadar segala sesuatu yang kami miliki, yang kami punya, itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, biarlah setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu menjadi satu persediaan bagi kami di rumah-Mu Tuhan, sehingga pada saat kami membutuhkan Engkau memberikannya kembali bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan, cucu, menantu Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati, tapi semua diberkati, dilindungi, dijagai oleh Engkau ya Bapa. Bapak terima kasih, berkati gereja-Mu untuk dapat mengelola setiap keuangan dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan, untuk memperlebar pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, di tengah-tengah waktu-waktu yang libur yang ada Tuhan. Kami memilih untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Kami mau menyediakan waktu kami untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus memberkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau Bapa yang menjagai, Engkau Bapa yang melindungi kami, keluar masuknya kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami meminta-minta, tapi Engkau memberikan roti bagi kami. Bahkan kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan roti bagi orang lain ya Tuhan. Berkati setiap kami dalam kehidupan kerohanian kami. Engkau membawa kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan, untuk lebih lagi bertumbuh dan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.